Nah kemudian belum lagi pahalanya. Itu tadi pahala terbata-bata supaya kita semangat belajar. Nah belum lagi orang baca satu huruf itu dibalas sama Allah pahalanya 10. Itu kata ulama 10 yang nilainya rendah. Kalau kita kan paling rendah nilai berapa? 1 ya. Nah kalau di sini 10 tapi nilai paling rendah. Kapan itu membacanya? Apabila ada orang baca Al-Quran 1 di luar sholat, 2 tidak berwudu, 3 tidak megang Al-Quran. Jadi kalau ada orang baca Al-Quran, dia nggak berwudu, nggak sholat, nggak megang Quran, karena dia hafal baca Al-Fatihah, kan Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah. Nggak berwudu, boleh nggak ada berwudu baca Quran? Boleh aja. Nah, asalkan jangan megang Al-Quran. Nah, dia nggak berwudu, nggak megang Al-Quran, nggak juga bacanya dalam sholat. Kata ulama, ini pahalanya 10. Ini nilai pahalanya 10 yang paling kecil. Tapi kalau seandainya dia membacanya dengan cara berwudu, maka 10 juga, tapi 10-nya jadi besar. 10 bijinya itu jadi besar. Ya, ada orang punya uang 10 lembar. Lembarnya 10. Lembarnya 10, tapi satu lembarnya itu 2.000. Kalau 2.000 dikali 10 sama dengan berapa? 20.000. Nah, sama lembarnya 10 tapi lembarnya satu lembarnya 2.000. Itu kalau ibarat kata kita logikakan baca Qurannya tidak berwudu, tidak megang Quran, tidak sholat. Tapi kalau dia membaca Qurannya sambil berwudu, tapi nggak megang Quran, nggak dalam sholat, maka 10 juga lembarnya, pahalanya, tapi nilainya bukan lagi 2.000, naik menjadi 5.000. Paham nggak maksudnya nih? Nah, dia baca Quran sambil berwudu. Betul, satu hurufnya di pahalanya 10, tapi satu lembarnya kalau ibarat uang ya, bukan lagi 2.000, jadi 5.000. 5 kali 10 sama dengan berapa? 50. Kan ya? Gitu tuh. Memahaminya seperti itu. Naik lagi dia baca Qurannya berwudu sambil megang Quran. Ya, sambil megang Quran, maka pahalanya bertambah. Nilainya tetap 10, lembarnya tetap 10 pahalanya, tapi nilainya bertambah. Yang tadi cuma 2.000, naik satu lembarnya jadi 5.000, naik lagi lembarannya menjadi 10.000 umpama. 10.000. Kenapa? Karena dia membacanya sambil berwudu, sambil megang Quran. Nah, ngelihat ya. Nah, ketika dia melihat ini pahala mata ada, pahala mulut ada, pahala telinga ada, pahala megang tangan megang Quran ada. Nah, ya. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100 sudah. Nah, kalau dia membaca Al-Qur'annya di dalam sholat nih, maka tetap juga satu hurufnya 10 pahala. Tetapi nilainya berubah menjadi banyak. Berapa kita kasih? 100.000 umpama satu lembarnya. Ya enggak? 100.000 kali 10. Kira-kira berapa jadinya? 1.000.000. Satu huruf tadi. Paham enggak kira-kira, Bu? Ini apalagi kalau ditambah dengan bacaan tajwid. Bacaan tajwid, makhrajul hurufnya sama, semuanya benar. Pahalanya itu berlipat ganda. Nah, oleh karenanya kita dianjurkan belajar tadi. Nah, di dalam proses belajar, kata Nabi, kalau ada orang bacanya terbata-bata, itu satu huruf sama dapat 2 pahala. Artinya yang tadi 2 pahala daripada orang baca yang lancar. Untuk apa ya? Supaya memberikan semangat, jangan putus asa dalam belajar. Jangan juga mendengar hadis ini ya, kalau gitu aku nggak mau belajar, biar aja terbata-bata terus. Salah juga, bukan begitu maksudnya. Nabi ini memberikan semangat, maksudnya jangan sampai
terputus asa dalam belajar. Apalagi tersinggung, aku ditegur guru, salah terus, jangan. Nah, ditegur, aduh, nggak mau sudah, nggak mau turun lagi, nggak bisa begitu. Nah, kalau kita belajar, memang itu terkadang kita pas ditegur ada rasa sakit hati. Kenapa ya rasa sakit hati? Karena kita lagi sakit. Orang tuh kakinya keseleo, ngurut dia. Sama orang yang nggak keseleo, ngurut dia. Ketika dipegang sama tukang urut, aduh, sakit. Kenapa sakit? Karena kakinya keseleo. Tapi kalau nggak keseleo, urut kakiku, dipicik sama tukang urut, padahal sakit. Kenapa ya? Karena nggak sakit. Nah, begitu juga hati. Hati kita kalau lagi sakit, kalau kita kena tegur dan sebagainya, itu memberontak dia. Ya, aku ditegur terus, salah terus, sakit hati aku. Kenapa? Karena kayak orang sakit kaki, keseleo, diurut. Tapi kalau bisa bertahan itu, aku kan mau belajar, aku kan mau pintar, mau baik. Nah, tahan aja itu. Nanti dia akan berubah, akan lebih enak lagi. Kalau sudah sehat, nggak sakit dia. Nggak sakit. Nah, seperti itu tuh orang belajar. Memang harus berat ya belajar ini. Dan terus terang, mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Saya terus terang pribadi lebih senang ngajar di pesantren ya. Lebih senang ngajar anak-anak kecil daripada anak-anak yang sudah naik bujang itu. Kalau anak kecil itu ditegur, dia meraju, tapi kalau dibaikin, baik dia. Dikasih permen kah, dikasih uang kah, 2.000, kembali lagi dia. Tapi kalau nang tuha ini yang sudah dewasa ini ketika ditegur meraju dia selesai. Apalagi nang tuha, meraju tuha tuh repot. Ini ada ya. Ini saya cerita waktu dulu kan saya, ibu-ibu tahu mungkin ya, kan saya dulu tinggal di Kampung Timur ya. Kampung Timur di mana ya, Kampung Timur Bahari, Serat 2. Dekat rumah saya itu kan ada langgar. Ya kan ya, ada langgar. Jadi saya bilang sama orang langgar situ, imamnya lah. Kata saya, Pak, itu kan sebelah langgar kita ini ada rumah si Mbah itu. Ada rumah Mbah. Mbah itu baik sama saya. Kalau saya lewat di situ ditegurnya, saya negur. Ya, saling tegur-teguran, baik banget itu. Cuman saya mau tanya kenapa Mbah itu nggak pernah ke langgar. Padahal cuma seberang jalan ini. Nggak pernah ke langgar. Apa orang ini bilang? Dulu Pak katanya Mbah itu rajin ke langgar. Tapi entah apa sebabnya, tersinggung apa, sampai sekarang nggak mau ke langgar. Saya dalam hati, wah ini Pangla ini namanya merajut Tuhan ini. Merajut Tuhan. Makanya kalau merajut Tuhan itu repot sekali. Ya, kita ya nanti ibu-ibu sudah tua, saya juga sudah mulai tua nih, mau 50, dekat 50 dan entar lagi. Jadi merasa juga. Artinya kita ini namanya orang tua itu nanti dia kembali waktu kita itu seperti apa ya? Seperti anak-anak. Ibu-ibu tuh rasain tuh kalau sudah jadi nenek-nenek, sudah punya cucu, punya buyut. Kalau nggak ditegur meraju nangis, nanti aku nggak ditegur lagi katanya. Persis kayak kita anak-anak bahari kita. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan semuanya. Kalau nggak ditegur nanti meraju. Dan itu memang kembali kayak anak kecil lagi. Nah, kembali anak kecil. Tuh proses orang lahir tuh namanya. Lahir umpama. Nggak bisa berdiri. Lambat laun bertiharap. Ya, lambat laun merangkak kaki 4. Lambat laun berpegangan, lambat laun berjalan, lambat laun bertongkat lagi, ya berpegangan lagi, lambat laun merangkak lagi, lambat laun berkesot, lambat laun ditilam aja, kada bisa apa-apa lagi. Artinya kita ini kembali, badan kita ini nanti seperti anak bayi lagi. Saya berapa kali mendapati orang yang cuma di tempat tidur saja. Di tempat tidur saja. Kita mati begitu tuh. Kalau umur panjang kita seperti itu, bisa jadi seperti itu. Nah, itu baru fisik. Watak kita, sifat kita sama nanti kayak anak-anak lagi. Anak-anak lagi jadinya. Nah,
Oleh karenanya belajar mental itu penting. Belajar mental itu, belajar hati itu penting sekali. Nah, salah satunya adalah tadi yaitu ketika kita belajar, umpama ada guru neguh dan sebagainya, kita tanamkan dalam hati, kalau aku tersinggung berarti ini sama kayak aku punya kaki keseleo diurat sama tukang urut kesakitan. Tapi tahan saja. Kalau dia tahan, nanti akan lambat laun jadi sehat kaki itu. Sama juga dengan hati kita. Hati kita seperti itu. Ya masing-masing lah kita belajar ya. Nah, jadi intinya ibu-ibu,